nomor yang walaupun Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melakukan dirinya sendiri mengambil seorang orang hamba menjadi sama dengan manusia. Sekarang pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan saya, yang menjadi manusia ini siapa? Ilahi manusia. Keilahian itu yang menambahkan kalau keilahian karena Allah itu roh, dia tidak menambahkan dia tidak menambahkan, bahkan dia dikatakan dia tidak mempertahankan milik kepunyaannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sembahan menjadi sama dengan manusia. Itu cuma jadi dengan manusia. Sekarang yang menjadi manusia ini siapa? Ya Allah. Nah, berarti Allahmu menjadi batu sakar, betul? Ketika dia menjadi manusia, apakah dia menjadi manusia akan berarti menjadi Tuhan cuma? Jadi ketika dia manusia bukan lagi Tuhan. Itu yang saya akan menjadi manusia bersama. Itu Tuhan kan? Itu apa dia berhenti nggak Tuhan? Ketika menjadi manusia. Justru ini pertanyaan yang harus tanya padamu. Ketika kamu menjadi dia, apakah dia telah Tuhan? Jadi dia bukan manusia. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Dia sama seperti manusia. Pertanyaan saya, ketika dia manusia, apa dia Tuhan? Manusianya manusia, tetapi keilahian di dalam dia. Tidak ada tidak ada lagi keilahian, sudah hilang pupus, mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Siapa yang mengosongkan diri? Siapa yang mengosongkan ketika dia kosong? Apa yang akan kosong? Dia menjadi apa? Itu apa dulu yang paham? Dia manusia. Jadi manusia itu kan? Manusia. Tuhan Yesus lah yang menambahkan kodrat manusia dalam diri dia ilahi dan manusia itu mah malu ditonton ribuan manusia. Dalilnya mengatakan yang walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dewa telah mengosongkan dirinya sendiri dan dewa mengambil rupa dan menjadi sama dengan manusia. Pertanyaan saya, manusia ini dewa bukan? Dia ibadah Tuhan. Terima kasih. Di situ lengkap atau tidak? Dia di situ lengkap di zakar atau tidak? Biji sakar manusia tentu ada. Nah, terus, gitu dong. Apalagi? Berarti tidak salah ketika Bang Su mengatakan Kristen penyembah biji sakar. Mungkin itu manusia apa ilahi cuma? Tuhanmu sudah jadi manusia. Beda dengan bagaimana? Kalau biji sakar Tuhan memberi manusia Kolose 9 dalam seni Yesuslah kemudian kepenuhan secara kedewaan. Udah. Saya mau diskusi dengan orang yang sedikit level. Yang pasti menurut Anda sendiri, Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 menghantarkan Anda ke penyembahan terhadap makhluk yang punya biji sakar. Lanjut, teman-teman. Bang Handi monitor. Mantap. Semoga bagian sama mereka menyembah makhluk yang punya batu sari juga Tuhan dewa. Ya berarti kalau pemikiran Tuhan telah menjadi manusia, yang manusia ada bijaknya, ini logiknya berarti semuanya disembah gitu. Oh iya dong. Betul. Berarti kalau kita katakan maka menyembah nonot nggak apa-apa ya? Dengan juga cari perasaannya. Kecuali dalam keadaan berdiskusi seperti ini, secara ilmiah kita boleh. Kita langsung tuh, penyembah nonot tuh kita tidak. Meskipun dengan ucapan nitbah yang tersedatkan kemudian. Bisa ini panggilan baru ini. Makanya dalam hal ini hentikanlah Allah. Sampai dia kan? Ya kan, betul. Salam Bang, selamat malam. Ya. Boleh sih. Ya mau siang. Ya mau dicuy, ya mau boleh. Terasa. Silakan Les. Gimana Les? Ya. Siap. Gejala awal sebenarnya apa gitu loh. Kelainan tahun berapa? Ini bawa sahabat Bang. Apa? Ini bahasa.
Makanya apa, Les? Keren. Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Mantap, jujur sekali. Wah, agar suaranya kecil banget ya. Aku nggak pakai ekspresi. Beliau pengikut Kristus, bukan ikut Yesus ini. Kristus. Yesus itu pasti Kristus. Ini perspektif Bible. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Kenapa? Karena Yesus berkata ada Kristus palsu. Yang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi Kristen ini bukan ikut Yesus, bukan, tapi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen sudah pasti bukan anak Maria, tetapi Kristus yang keluar dari kubur, yang kemudian mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa di dunia, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu menurut Yesus itu adalah iblis, itu bukan Yesus. Jadi saudara ini pengikut Kristus. Saudara. Yes. Yesus adalah Kristus. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Tapi Yesus udah pasti Kristus. Ya, fleksibel. Wah, bagus kali Bang. Yang udah Iya. pasti aja. Belum tentu Kristus, belum tentu Yesus. Nah, pesat juga bergelar Kristus. Kata apa? Kata Yesus. Ya. Tertulis di mana? Matius 24, nomor 4, nomor 5. Dan nomor 24. Sebab Kristus pas. Ketahuan kan? Dan nabi-nabi palsu akan datang menyesatkan banyak orang. Untuk kamu jadi akan menyesatkan banyak orang dan mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Nah, itu. Yesus sendiri mengenai Kristus palsu. Kebetulan aja di satu kelompok manusia yang mengaku dibantu Kristus, yaitu Kristen. Nah, sekarang kita uji, apakah Kristen pengikut Kristus asli atau Kristus palsu? Kan gitu. Baik. Intinya tadi Bang Ya. udah memastikan bahwa Ya, Yesus udah pasti Kristus. yes. Ya, kepastian itulah. Pasti Yesus, pasti Kristus, kan gitu. Ya, tapi Kristus belum tentu Yesus. Iya, tapi Yesus udah pasti Kristus. Ya, kan saya mengatakan itu, kok diulang-ulang. Sekarang yang jadi masalah, Kristen ini apakah pengikut Kristus yang asli atau palsu? Kalau palsu dan tidak palsunya, dalilnya di mana palsunya, di mana tidak palsunya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, pada mereka serigala. Dari buahnya kau dapat mengenal nabi palsu itu. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memiliki buah-buah nabi palsu ini, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kira-kira yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Pengikut Kristus. Kristus yang mana? Iya, lihat aja, pengikutnya diusir. Berarti Kristen ini mengikuti Kristus palsu. Sederhana untuk menjelaskan itu. Kenapa kalian diusir oleh Yesus? Kalau nabi palsu itu sederhana aja dalilnya di Bible itu. Apalagi Ya, coba. di Perjanjian Baru. Ya, coba Dari tunjukkan. buahnya saja, dari buahnya saja kamu mengenal nabi palsu itu. Itu aja, Buahnya Bang. apa? Nggak terlalu Apa buahnya menurut Yesus? Ya. Nabi palsu itu. Satu. Sudah kan dijelaskan di ayat lanjutnya kan dari pohon yang baik dan tidak baik. Itu aja. Iya, enggak usah. Nabi palsu. Enggak usah, kamu lihat aja buahnya, kata Yesus. Buahnya satu, Ya, memanggil dari aku pohon yang tuh, baik. memanggil aku Tuhan. Dua, bermujizat pakai namaku. Tiga, mengusir setan pakai namaku. Keempat, bernubuat pakai namaku. Buah-buah ini ada di mana? Di Yahudi, di Islam, atau di Kristen? Masalahnya dalilnya itu enggak begitu. Masalahnya. Loh, kok begitu pula masalahnya? Bukan begitu. Itu kan ditambah-tambah itu. Kok ditambah-tambah pula? Karena sederhananya itu dari buahnya aja itu ada. Iya, dari Nggak buahnya. ribet itu Dan di situ. apa buahnya? Apa buahnya, kata Yesus? Iya. Apa Nah, buahnya? buahnya itu cuma dua. Buahnya itu cuma dua. Apa? Baik dan buruk. Itu aja. Enggak ada kayak begitu.
Penipu. Bukan begitu, Bang. Pembohong. Justru Anda yang penipu. Mana ada kayak begitu? Dari buahnya engkau akan mengenal dia. Pada hari terakhir Iya banyak gitu, orang berseru. Bang. Mana coba tunjukkan kepada saya. Coba di baca mana? dalilnya, Bang. Ya, silakan Nah, kan Anda itu kan baca. dari- Ya, silakan Anda baca. Sederhana, Matius 7. Silakan Anda baca. Bentar, Matius buka dulu. 7 Bentar. nomor 15 sampai nomor 23. Coba Anda baca. Bibelnya sendiri dipelintir. Ya, kita cek lagi aja, Bang. 7 sampai 15 ya. Matius 7 mulai dari nomor 15 sampai nomor 23. Ayo saudara-saudara Kristen yang dibawa merapat kita ajarin Bible. Silakan merapat, dengarkan di bawah, renungkan, pikirkan ya. Ayo. Waspadalah pada Bentar, Bang. Biar nggak tipu-tipu kita ini. ya, silakan. Matius berapa, Bang? Matius 7 kan? Ini yang menjelaskan. 15. Ya, sampai nomor 23. Satu perikop itu. Oke, siap. Saya baca ya. Iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Gitu, Bang. Ya, terus sampai Nabi palsu itu menyamar sebagai domba. Iya, siapa yang menyamar domba? Domba itu kan Bani Israel. Itu siapa? Domba itu kan Bani Israel. Siapa yang menyamar Bani Israel di luar Bani Israel? Siapa? Islam atau Kristen? Tadi kasih tahu di ayat. Islam atau Jangan Kristen? asumsi dulu. Islam atau Kristen? Asumsi dulu. Domba itu Ini, Bani Bang, baca Israel. ayat. Yang Iya, disebut kalau domba domba itu kita Bani setuju. Israel. Yeremia 50 nomor kita- 17. Nah, siapa yang nyamar-nyamar seperti Bani Israel sih? Kita cari serigalanya. Kan? Serigala itu adalah yang Bani Israel ngaku Israel. Itu siapa? Islam atau Kristen? Iya, maka kita cari sering, Bang. Loh, kok dicari lagi? Sudah ada di jadi nyata kok cari. Enggak ditulis itu, enggak ditulis Islam, makanya kita cari, Bang. Itu aja. Yang Bahlul yang mau bagi sesuatu ditemukan. Gimana ceritanya? Bisa baca dulu. Jadi Ya, gitu. buahnya, kamu Dari nggak ketahuan. mereka. Nah. Ya, buahnya lah, Bang. Dari buahnya. Iya, dari buahnya. Terus. Terus Buahnya baik, pohon baik, dan pohon yang buruk. ngaran di Prabu. Ya, Bas, ya, Bang. Biarkan ya aja, Bang. Abang narasi buahnya itu apa? Silakan. Buahnya Yesus menjelaskan dari buahnya lah kawan mereka. Itu bukan setiap orang yang bersepadan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak surga. Pada hari terakhir orang berseru kepada Tuhan, bukan kami berbuat demi mengusir setan minamamu, mengadakan mujizat minamamu juga. Pada waktu itu aku akan berterang kepada mereka, aku tidak kenal kamu, hanya daripada kamu sekalian buat kejahatan. Yesus hadir hari ini. Dia datang ke Islam makan babi. Dia datang ke Kristen makan babi. Kira-kira yang mana yang mengikut Islam? Itu pasti. Dia datang pada sebenar dan Kristen dan sunat. Kira-kira yang mengikutnya Islam mungkin Kristen. Tapi sama seperti tidak mengaku sebagai pengikut Yesus. Tapi Kristen yang tidak sama seperti Yesus mengaku sebagai pengikut Yesus. Berarti siapa yang nyamar? Selamatkan. Yang nyamar tuh yang nyam-nyam. Yang nyamar itu yang bukan Bani Israel mengaku Bani Israel. Itulah enteng. Bang, yang bukan Israel mengaku sunat itu, Bang. Gak ada hubungannya itu. Gak ada hubungannya dengan sunat doang. Mengaku nggak makan babi. Kan hukum untuk Israel itu, babi itu. Ada nggak Islam memanggil Yesus Tuhan? Nggak. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Makanya Yesus tidak. Di situ bukan di situ tertuliskan babi Yesus. Ada enggak? Ya itu adalah mengusir setan, mujizat, mengusir setan, membuat, memanggil itu. Itu buah dari Nabi palsu.
Kan di situ kan ngomong gini redaksinya. Ya. Tidak semua orang.